Hai teman-teman, I'm back again. Udah lama nih aku nggak bikin video, sekitar udah 3 bulanan. Kemana aja ya? Ya pastinya aku selama 3 bulan yang lalu itu banyak banget kesibukan, yakni kuliah, banyak tugas-tugas, aktivitas yang menurut aku tuh nggak bisa mengontrol channel YouTube ini. Akhirnya selama 3 bulan aku menghilang dari YouTube. But tenang aja, aku kembali lagi. Dan di video kali ini kita masuk ke episode bincang-bincang santai. Aku akan mengajak salah satu narasumber yang katanya tuh kemarin datang dari Kapadokia. Ngapain ya di Kapadokia? Dan banyak banget yang ngomongin dan membahas ini, banyak banget yang membicarakan anak ini karena kok bisa ya nyampe ke sana, ngapain gitu loh. Nah, langsung aja kita ajak ngobrol orangnya. Nah, ini loh teman-teman yang katanya kemarin banyak banget diomongin sama netizen lagi ngecengin. Loh, kok udah nyampe di Kapadokia? Oh, berarti udah ada di sana, pernah ngerasain dong gimana liburan di sana. Orang-orang pada heboh pengen ke sana juga. BTW nih, awal mulanya gimana sih kok bisa sampai ke sana? Kapadokia itu di Turki ya? Iya, bener banget. Kapadokia itu di Turki, tepatnya di Asia-nya. Jadi, gimana sih kok bisa sampai Turki gitu kan? Awal mulanya kenapa saya bisa ke Turki? Mana ya? Oke, saya cerita aja dulu. Bentar dulu, sebelumnya kenalan Gimana? dulu, lupa nih. Kenalan dulu ke penonton Rasino, nama sama kuliahnya di mana, terus asalnya di mana. Biar penonton nih kenal nih sama Mbak Sukma nih, Kak Sukma nih. Yes. Ini sinyalnya putus-putus ya. Iya. Oke teman-teman, halo, perkenalkan saya Sukma Ayu. Asalnya dari Kangean, tepatnya di salah satu desa yang paling kecil, yaitu Desa Kalinganyar. Dan saya kuliah di UIN Malang, jurusan Pendidikan IPS. Sekarang sudah menginjak ke semester 8, mahasiswa akhir lah. Oh iya, pertanyaannya itu adalah gimana sih awal mula kok bisa nyampe ke Turki? Ke Kapadokia gitu, gimana ceritanya kok bisa? Dari lihat story-nya tuh kayak asik bener gitu loh. Pengen juga nih. Iya nih, banyak sekali mention pertanyaan yang masuk, baik itu lewat Facebook, DM, WA, apalagi itu banyak banget. Kok bisa sih seorang Sukma bisa ke Turki gitu kan? Apalagi ke Kapadokia. Oke. Sebelum sampai ke hal itu, kenapa aku bisa sampai sana, kita kembali ke masa lalu Sukma di 9 tahun yang lalu. Tepatnya masih SMP gitu. Dulu nih ya, kita masih masa-masa SMP kelas 1 gitu. Kita beda kelas ya kan Kak ya? Iya benar-benar. Dulu saat asik-asiknya menjadi siswa baru, menengah pertama gitu kan. Baru kenal dengan yang namanya perpustakaan yang wah gitulah. Gak tahu kenapa dulu saya waktu awal masuk di perpustakaan langsung tertuju sama salah satu buku yang berjudul yang pertama itu Islam Masa Klasik, yang pertama. Terus yang kedua Kekhalifahan Turki Utsmani di Nusantara, itu judul buku yang kedua. Entah kenapa juga saya tertarik sama buku itu. Akhirnya saya ambil, saya baca lembar demi per lembar itu, saya cermati, saya hayati, dan saya nggak tahu kenapa merasa takjub di situ. Takjubnya kenapa? Di situ itu kayak ada peninggalan suci yang bersejarah gitu, seperti jenggotnya Nabi Muhammad, telapak kakinya Nabi Muhammad, jubahnya Siti Fatimah Az-Zahra, dan tongkatnya Nabi Musa, dan banyak lagi jenis-jenis peninggalan suci lainnya. Nah, di situ saya menjadi lebih takjub gitu, penasaran sebenarnya ada apa dengan Turki ini gitu kan.
sepertinya ini bukan negara sembarangan gitu. Ada apa gitu. Dan sejak saat itulah memicu saya untuk selalu pengen mencari tahu tentang ada apa di dalam Turki itu. Akhirnya menginjak kuliah yang lumayan gak terlalu padat di semester ini, saya menyempatkan untuk selalu mengikuti event-event yang berkaitan dengan Turki. Itu pastinya. Salah satunya di sini eventnya namanya International Youth Leader. Nah, itu adalah sebuah platform yang mewadahi para pemuda internasional yang ingin mengembangkan bakat dan skillnya dalam bidang studi exchange, kepemudaan, dan halal tour. Nah, ketika kita sudah memenuhi syarat dan kriteria tertentu, maka kita akan dibiayai penuh. Seperti itu. Oh, jadi karena... Oke, pertanyaannya apa lagi, Kak? Nanti dipotong bagian ini, Kak. Oh ya. Karena awalnya mengikuti event tersebut, jadi akhirnya Kak Sukma ini bisa ikut ke Turki gitu kan ya. Jadi gimana sih perasaan? Ya, benar sekali. Perasaan awal nyampe di sana, pernah nggak sebelumnya tuh kayak menduga gitu. Akhirnya aku nyampe nih, apalagi jalan-jalan keluar negeri gitu. Untuk awalnya. Untuk awal nyampenya itu sebenarnya masih kayak di dunia mimpi gitu ya, masih belum sadar, belum di alam nyata gitu. Karena apa ya? Ya sama kayak di negara sendiri itu. Awalnya sebelum masuk ke Turki nih, masih di Qatar, masih transit kan. Setelah mau nerbang ke Turki nih, masih udah sampai bandaranya Istanbul itu masih enggak, ini mimpi, semua nggak mungkin nyampe sini gitu kan. Taunya ketika udah disambut salju, winter, snow yang begitu lebat gitu, di situ saya baru sadar, oh iya, semua udah sampai di negaranya orang gitu loh. Ya secara gitu kan, kita itu adalah Indonesia gitu kan, yang terkenal dengan tropika 2 musim, tiba-tiba dikejutkan, ditakjubkan dengan suasana winter yang snow-nya lebat banget. Apa yang nggak sadar kita di situ kalau di negara orang gitu kan. Jadi di situ saya kesan pertama yang paling istimewa banget ketika disambut oleh salju yang begitu banyaknya. Ya orang-orang banyak yang menyangka kalau misalnya di Turki itu yang terkenal Kapadokianya saja, tapi saya yang menjadi awal tujuan saya ke sana sebenarnya di Istanbulnya, di Hagia Sophianya, di Topkapinya, peninggalan suci yang saya baca dari buku waktu SMP dulu. Dan alhamdulillah setelah sampai kepada tempat itu, seperti itu Kak. Nah, pada saat nyampe di sana, kan pasti kan di sana tuh banyak teman-teman lain juga yang ikut ya. Banyak teman-teman yang lainnya ikut. Terus apa aja sih kegiatan yang Kak Sukma lakukan di sana? Pasti kan nggak main-main kan ya, mengeluarkan budget, waktu, dan lain-lain. Nah, pas nyampe di sana tuh ngapain gitu Kak? Ngapain, oke. Untuk kita di sini di International Youth Leader itu platformnya yang pertama satu studi exchange bersama pemuda internasional yang berada di kawasan negara Islam, misalnya Pakistan, Mesir, Dubai, Turki, juga Indonesia. Nah, kita ada di antara pertukaran pelajar itu, studi exchange dan leadership exchange bersama Halal Tour. Nah, di situ kita ngapain aja? Di situ kita presentasi tentang bagaimana perkembangan Islam di negaranya masing-masing, negara yang kalian pelajari masing-masing. Di situ kita bersama para pemuda yang berasal dari Indonesia dengan latar belakang tempat belajar yang berbeda di negara lainnya. Misalnya nih, saya satu kelompok dengan PPI. PPI itu adalah pelajar Indonesia ya yang berada di negara orang lain. Saya satu kelompok dengan negara Mesir, negara Dubai, negara Qatar misalnya. Nah, di situ membicarakan apa aja, mendiskusikan apa aja. Di situ presentasi di mana perkembangan Islam di sana. Di mana perkembangan Islam di Indonesia. Kepemimpinan yang seperti apa yang diterapkan di sana, kebijakan apa yang diterapkan di sana. Apa yang harus dirubah, apa yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki apa gitu. Di situ kita berdiskusi bersama. Setelah itu, nah sebelum ke situ kita tentu pasti udah mempersiapkan ya, karena itu adalah orang-orang hebat semua yang ada di hadapan saya itu
dan tentu membutuhkan persiapan yang lebih matang tentunya. Nah, ketika sampai di sana kita tinggal mengolah saja, tinggal mempraktekkan saja gitu. Seperti itu. Ya, kan kakak ketemu sama teman-teman lainnya dari negara yang berbeda-beda. Ada sempat kebingungan nggak sih pas komunikasi nih pakai bahasa apa gitu kan? Mungkin nanti ada teman-teman atau adik-adik kita yang di bawah mungkin mau ngikutin jejaknya Kak Sukma, pengen juga nih ke Turki kan. Nah, ada tips nggak sih kayak keluarnya budgetnya itu berapa, terus harus gimana dan lain-lain? Oke. Untuk platform ke luar negeri itu sebenarnya banyak banget komunitas-komunitas, platform-platform yang menyediakan wadah kita untuk ke luar negeri itu banyak banget. Kalau saya sendiri itu di International Youth Leader, ibaratnya saya berlabuh di International Youth Leader. Kan ada jenis pelabuhan banyak. Kalau di Kangen ada jangkar, itu banyak sekali pelabuhan, tergantung pelabuhan mana yang kita tempati gitu untuk menuju tujuan itu ya. Nah, kalau saya mengambilnya di International Youth Leader, ada banyak sebenarnya di Indonesia. Ada Event Hunter, ada Pemuda Indonesia, ada Action Global Youth Action, dan masih banyak lagi. Ada ISMA itu di bawah naungan Kemendikbud. Kalau saya sendiri itu di International Youth Leader, jadi nggak memandang itu dari Kemendikbud ataupun Kemenak. Jadi syaratnya itu adalah pelajar ataupun mahasiswa, tapi yang memenuhi kriteria dan syarat tertentu pastinya gitu kan. Untuk budget, kalau budget ketika sudah diterima dan dinyatakan lolos untuk dijadikan sebagai delegasi ke negara tujuan, maka itu sudah ditanggung biayanya 100% gitu. Jadi 100%. Iya, 100%. Makanya ini nggak main-main ini. Jadi di balik perjuangan itu di balik usaha yang lebih lah gitu. Ya ada hasil yang lebih juga gitu kan. Jadi itu dibiayai ya Kak ya. Jadi banyak orang yang bilang cuma kesana mungkin pakai uang sendiri atau pakai uang orang tua. Ya iya pakai uang orang tua tentunya. Soalnya dari komunitas sendiri itu tidak menyediakan sangu lah. Ya masa udah dibiaya penuh masa dikasih sangu juga kan enggak gitu kan. Mungkin di sana mau beli oleh-oleh kan, masa pakai iya benar banget. Jadi kalau kayak ngurus oleh-oleh atau paspor atau biaya PCR itu kita tanggung sendiri, benar-benar mandiri. Atau perjalanan PP antara Malang Jakarta itu kita biaya sendiri. Tapi ketika sudah mulai dari bandara sampai Turki keseluruhan itu sudah ditanggung oleh tim gitu yang memenuhi syarat itu. Nah, apa aja syaratnya untuk lolos? Itu banyak banget yang nanya ya. Salah syaratnya ada kriteria, ada juga syarat. Kalau kriterianya ya tentu beragama Islam karena kita di sini halal tour ya. Terus yang kedua punya semangat yang tinggi gitu, pede lah, terampil dan percaya diri. Terus harus memenuhi syarat sebelumnya itu pernah mengikuti event yang sama, event entah itu di luar atau di dalam negeri. Kalau aku kan salah satu delegasi yang juga pernah mengikuti event volunteer di Lombok dulu gitu. Jadi bisalah itu menjadi syarat gitu, karena sudah berpengalaman. Nah untuk syarat yang kedua itu memenuhi dokumen-dokumennya ketika pendaftaran. Terus ada esai. Nah di sini nih persaingan ketat di esai ini. Jangan mengira ketika kita membuat esai itu banyak orang-orang yang sebelum mencoba membuat itu udah berpikiran susah dulu gitu kan, nggak bisa, sulit gitu, padahal dia baru mencoba gitu. Nah saya maksudnya Sukma mempersiapkan esai itu 3 bulan sebelum penutupan, 3 bulan mempersiapkan esainya. Nah, apa aja yang terkandung dalam esai itu? Nah, itu butuh belajar penuh sebenarnya. Butuh bimbingan para dosen, bimbingan para guru, para kakak senior yang sudah lolos seleksi sebelumnya. Terus juga butuh pembenahan setiap minggunya gitu, apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi nggak esai seminggu jadi, 2 hari jadi, nggak seperti itu gitu loh. Jadi butuh jangka waktu lama untuk di esainya, dan memang benar-benar ditekankan di esai sebenarnya. Lalu ketika esainya sudah
relevan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim, maka kita memasuki tahap wawancara gitu. Dan yang terakhir itu minimal punya hafalan gitu, karena nanti di Istanbul kita ada wisuda tahfidz. Tuh, berarti banyak banget ya persyaratan dan prosesnya. Digen ya, aku melihat di sosmed, namanya juga sosmed ya bun, kayak banget, kayak tinggal ke sana gitu. Padahal kan di balik itu semua banyak proses, tahapan yang Sukma harus jalanin gitu. Nah, gimana sih pas awal tahu Kak Sukma mau ke Turki, gimana reaksi orang tua, keluarga atau kerabat sekitar gitu pas dengar kabar itu mau ke Turki? Oke, di rumah itu sempat ramai sebenarnya. Masa sih yakin semua pengen ke Turki gitu? Berapa biayanya gitu? Lah, orang-orang itu pada fokus ke biayanya. Kalau udah ada biaya pasti bisa lah gitu. Tapi nyatanya karena ini ditanggung full ya dari start Jakarta Turki, jadi ya udah orang tua cuma bilang enggak, saya nggak mengeluarkan biaya, cuma sanggup saja gitu. Reaksinya keluarga tentu ya awalnya nggak percaya. Iya Sana, kamu yakin ke sana? Sama siapa? Ya intinya khawatir lah, nggak yakin gitu loh. Takutnya abal-abal gitu platform ini kan. Terusnya juga yang kedua, tetangga-tetangga itu pada bilang, wah nggak mungkin. Intinya kayak nggak mungkin lah. Gimana ya, tetangga itu kayak nggak percaya gitu lah kalau tetangga gitu. Ya apa ya, itu semua berkat dorongan dan motivasi dari orang tua sebenarnya untuk tetap selalu berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi impian kita gitu. Bener banget. Aku aja yang denger kok pada rame di story WA aku tuh pada bikin story, wah nih anak udah nyampe ke Kapadokia dan lain-lain, pengen juga. Padahal di balik itu semua ada proses yang panjang, yang berat. Bener banget gitu kan. Terus apa lagi ya? Bener banget Kak. Sampai di sana. Oke, apa? Bisa lanjut? Bisa banget. Jadi apa ya kayak kalau di sana kan kelihatannya story-nya saya nih jalan-jalan terus ya. Padahal di balik kata jalan-jalan itu butuh perjuangan loh Kak. Tugas malam harinya itu nggak boleh telat 1 detik maka gagal jalannya. Rencana program jalannya itu gagal. Makanya kita harus kompak satu tim itu. Kalau tugasnya di antara kita belum ada yang selesai, harus segera diingatkan. Misalnya tugas membuat resume hasil diskusi pada waktu itu bersama PPI negara yang lain. Terus juga persiapan presentasinya harus disiapkan. Tiap hari itu tugas. Kita jalan kemana itu ada tugas. Kita jalan kemana itu ada tugas. Ada laporan di balik itu. Jadi enggak ya asal jalan-jalan aja ya Bun ya. Enak banget hidupnya. Jadi di balik itu ada tugas gitu, ada proyek yang harus kita selesaikan gitu. Kalau tidak diselesaikan maka tidak boleh hunting Bun, jadi nggak boleh. Subhanallah, tapi keren banget sih, udah bisa ke sana ya, udah bisa jalan-jalan juga. Ya mungkin banyak juga teman-teman yang di luar sana pengen sama kayak Kak Sukma. Tapi yang itu prosesnya banyak. Mungkin nanti teman-teman yang pengen atau adik-adik yang pengen sama Kak Sukma boleh hubungi IG-nya Kak Sukma. Nah, boleh banget. Nyampe di sana kan pasti udah ke beberapa tempat. Ya, ke beberapa tempat. Kemana aja nih? Kemana aja? Wah, kemana aja itu banyak nih Bun. Alhamdulillah tim kita kompak, jadi nggak ada yang terlewatkan acara kita. Karena ketika ada tugas satu aja dari delegasi yang telat selama 1 detik maka gagal sudah. Karena itu bukan calon-calon bukan calon-calon leadership yang sesungguhnya kalau udah sampai gagal gitu lah. Nah, apa aja sih tempat yang selalu kita kunjungi kalau setiap tahun setiap ke Turki pasti ada di platform kita itu chapter Turki itu masih ada tiap tahun. Buat teman-teman mungkin yang pengen ikutan monggo dipersiapkan dari sekarang ya. Nah, ketika nyampe di Turki itu kita yang pertama nyampe di Istanbul airportnya. Nyampe di Istanbul kita menuju Asia. Kan Turki itu terkenal dengan negara 2 benua ya kan, Asia dan Eropa. Nah, kita ketika sampai di Turki itu nyampe di benua Eropanya, di Istanbulnya, kota besar Istanbul. Kota yang paling padat itu namanya Istanbul, ibaratnya Jakarta lah kalau di Indonesia ya. Nah, kita sekarang menuju ke Asia dulu. Di Asia kita banyak program acara bersama PPI itu tadi. Ke Ankara, ibu kotanya Turki itu adalah Ankara. Di Ankara kita menyelesaikan proyek
kunjungan universitas di Turki, terus juga ke Kapadokia di Bursa. Di Kapadokia ini ngenes sih Bun, karena nggak ada balon di sana yang menjadi ikonnya Kapadokia ya kan? Masa? Berarti Kapadokia tuh balonnya bukan setiap saat ada gitu nggak? Nggak bisa Bun kalau setiap saat gitu loh. Gimana ya, di sana itu kebetulan kita musim winter ya, jadi lebat-lebatnya salju gitu loh. Karena cuaca dan kondisinya buruk, maka pemerintah Turki melarang untuk sementara beroperasi pada hot balon itu. Jadinya kita cuma menikmati tebing-tebing dan daerah Kapadokia saja bersama merpati di sana. Sangat disayangkan ya, kayak sangat disayangkan sekali. Momennya. Tapi kalau mengenai Turki, hal yang pengen aku ke sana tuh apa ya? Kucing. Karena katanya di sana tuh kalau bagi aku kan cat lover ya, pecinta kucing, kayak di sana kucing di mana-mana, kayak katanya gitu, kayak betapa bahagianya aku kalau nyampe di sana. Kalau kucing itu ya kayak kucing itu kalau di Asianya kan tadi saya bilang kalau misalnya Turki itu dua benua, Eropa sama Asia. Kucing yang saya temukan selama di Turki yang terbanyak itu ada di Istanbul, di Hagia Sophia, di Hagia Sophianya, sama Museum Topkapi. Museum Topkapi itu apa? Museum tempat peninggalan sejarah suci. Misalnya tempat jubahnya Siti Fatimah yang tadi saya jelaskan, pedangnya Nabi Muhammad bersama para sahabat, tongkatnya Nabi Musa. Di situ banyak kucing-kucing Turki yang lucu-lucu itu, gemes-gemes itu, banyak banget berkeliaran di sana. Dan apa ya saya sempat sudah bermain-main sama kucing-kucingnya, tapi rada ganas sih kucingnya daripada kucing Indo ya di sana itu. Karena mungkin kita orang baru, mungkin cara pelayanannya kurang bener atau gimana, nyambutnya juga kurang bener gitu kan. Jadi ya mungkin dia rada garang kayak kita waktu itu. Tapi emang jujur menggemaskan sekali sih kucingnya. Pengen saya kantongin satu bawa ke Indo gitu. Iya benar-benar kayak gembul-gembul banget, aku sering lihat di TikTok. Iya. Iya benar banget. Ya itu sih yang kita kunjungi itu pastinya kota-kota besarnya. Kayak Istanbul, Ankara, Bursa, Kapadokia, Uludag kayak itu. Itu adalah kota-kota besar yang ada di Turki. Gimana perasaan setelah nyampe, maksudnya kayak setelah datang dari sana, pas nyampe di Indonesia, rasanya gimana? Apakah ada rasa, aku kayaknya pengen balik lagi deh ke sana, atau mungkin ya udahlah cukup satu kali saja gitu, apa gimana? Ya tentu kalau misalnya ditanya seperti itu, jawabannya udah yang pertama ya, pasti pengen balik lagi. Kenapa demikian? Saya di sana itu merasa kayak bukan negaranya orang, kayak negaranya sendiri gitu. Kenapa? Karena di sana antara kebudayaan sama agama itu ya hampir sama dengan di negara kita gitu. Terus juga makanan yang ada di sana juga ya walaupun nggak 100% sama, tapi setidaknya bisa mengobati makanan yang belum kita temukan selama di Turki, makanan Indo, tapi setidaknya adalah makanan-makanan yang itu bisa kita terima dengan lidah orang Indonesia gitu. Perasaannya tentu pengen ke sana sesuai dengan rangkaian esai yang saya tulis waktu awal pendaftaran. Saya pengen mencapai mimpi saya di sana untuk misalnya melanjutkan S2 misalnya, pengen banget di sana. Iya, saya sudah berkeyakinan pada diri sendiri, saya harus kembali ke sana gitu. Amin, doain ya guys, doain ya teman-teman. Amin. Semoga aja. Amin, mohon doain teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa. Kalau bisa tinggal di sana nanti lupa nih sama kita orang nih. Enggak mungkin. Enggak. Kita enggak dong. Kita dan semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai S2-nya, dan buat teman-teman juga yang punya mimpi yang sama Kak Sukma, jangan menyerah, tetap semangat, ikutin jejaknya mungkin atau lebih dari Kak Sukma ya. Ya, harus lebih dong. Terus nanti bisa ya merintis bareng-bareng di sana gitu di Turki. Aku juga dan nggak harus Turki, dan nggak harus Turki, negara yang lainnya. Oh, negara lain. Ada nggak sih negara yang pengen dikunjungi selain Turki?
Wah banyak kak, saya seluruh dunia mau. Wah, Asalkan gratis kayak wah gitu. sama. Sama juga. Wah, sama juga. Tentu di balik kata-kata gratis itu tidak mudah ya. Perjuangan yang hebat itu. Mau berusaha lebih, maksudnya berusaha lebih di sini itu ya siap untuk sakit, siap untuk capek, siap untuk lelah, siap nangis-nangis, dan itu memang butuh perjuangan banget di saya di waktu 3 bulan yang lalu gitu. Karena sampai sakit, sampai drop dan apalah gitu, banyak banget lah. Tapi jangan menjadi karena kita tidak sesuai mungkin ya cuacanya sama yang kita belum bisa beradaptasi gitu mungkin ya. Yang oh bukan, maksudnya di balik kata-kata gratis itu pencapaian kata-kata full funded itu yang saya terima dari komunitas itu butuh perjuangan gitu. Nggak sekali 2 kali kita mencoba. Awalnya saya udah pernah mencoba nih, bukan cuma Turki negara yang saya coba, ada Dubai, ada Mesir, ada apa lagi, ada Jepang, tapi semuanya gagal, belum waktunya. Tapi nggak tahu kenapa, bismillah saya minta sama Allah, ya Allah apapun caranya, bagaimanapun caranya, tahun ini saya pengen ke Turki. Rada maksa gitu lah ya doanya. tapi harus gitu emang, kalau pengen sesuatu emang harus bener-bener minta banget. Iya, minta banget emang. Soalnya udah 3 kali nyoba nih gagal mulu, masa yang ini gagal lagi? Ya Allah ya tolonglah gitu ya. Ya jangan digagalin lagi. Ini udah planning saya ke Turki tahun ini, harus dibuka awal bulan dengan pencapaian yang baru lah gitu, yang wah gitu. Akhirnya bismillah Allah mendengar dan mengabulkan saat itu juga saya diterima dan dinyatakan lolos dengan kategori full. Wah, dibayar penuh gitu. Keren banget gitu. Masya Allah keren. Ya apa ya, itu tadi perjuangannya memang nggak instan gitu loh, butuh proses yang panjang gitu. Benar. Buat teman-teman butuh mempersiapkan dari sekarang. Buat yang pengen keluar negeri, sebenarnya siapapun bisa asal dia mau berusaha lebih itu dalam artian yang itu saya tadi jelaskan aja, siap untuk capek, nangis, karena saya ini ya kak bolak-balik Malang ke Madura, Malang Madura di Sumeneb gitu. Ngapain gitu, ngurusin itu data-data, karena memang itu harus ada persetujuan antara pemerintah dengan tim komunitas gitu. Misalnya persetujuan untuk dapat tanda tangannya nih dari bupati, dari DPR, dari wakil bupati, dari sekda, sekretaris daerah gitu. Itu butuh persetujuan tanda tangannya. Kalau misalnya saya tidak mendapatkan tanda tangan dari salah satu pihak itu, maka saya gagal berangkat, karena mereka lah penanggung jawab penuh dari delegasi daerah saya gitu. Wah capek banget sih sampai bolak-balik. Iya bolak-balik, dan itu udah 3 kali bolak-balik. Wah, iya tapi alhamdulillah semuanya terbayarkan, semuanya perjuangannya sudah terbayarkan. Gimana perasaan tadi? Ya tentunya kayak masih mimpi gitu loh. Sampai sekarang masih mimpi. Kayak masih terbangun gitu dari hayalan gitu kan. Masih mimpi sebenarnya. Next, tahun 2023 mau kemana lagi? Adakah mau ikut 2023? Mungkin 2022 lagi mau berangkat lagi kemana? Insyaallah 2023 insyaallah udah S2 di sana. Amin. Mohon doanya ya teman-teman. Amin. Dan ya teman-teman, ya Allah semoga ditunggu kabar baiknya. Nanti semoga juga kita bikin postingan lagi nih di mana? Mungkin di Dubai. Wah, nggak tahu kita ya guys. Amin ya Allah, amin. Oke sih, kalau rencana pengen banget ke Mesir ini. Doain aja. Harus tunggu. Iya dong, kita itu jangan cuma lanjut. Di sana itu kan kita belajar nih. Kak, maksud saya di sana itu kita belajar, nggak hanya jalan-jalan. Jadi di setiap wisata yang kita kunjungi itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Misalnya nih, kemarin saya ke Kapadokia. Di Kapadokia itu asal mulanya orang dari segi manusia purba itu dulunya tidak bisa membuat rumah, maka orang-orang manusia purba di Kapadokia itu membuat perumahan seperti goa gitu, goa lah, membuat goa rumah gitu.
Nah itu harus dipertanggungjawabkan nanti nih LPJN-nya. Goa itu ada berapa? Didirikan tahun berapa? Jadi manusia purbannya ada berapa? Asal makanya ini sejarahnya seperti ya. apa gitu, nggak cuman kita pas nyampe sana foto-foto selfie. Enggak semudah itu. Terus ini lagi Kak, kalau di Kapadokia itu nih ya, mungkin teman-teman pengen nikah sama orang Kapadokia itu mudah syaratnya sebenarnya, karena kemarin kita sudah langsung berbicara dengan narasumbernya, jadi saya jelasin di sini nih. Di Kapadokia itu orientasinya ketika kita pengen menikah antara mempelai pria dan perempuan itu harus sama-sama memiliki kemampuan bisa membuat kerajinan keramik. keramik. Iya. Harus bisa. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu harus bisa. Jadi ketika sudah bisa membuat itu, maka dia sudah bisa menikah gitu. Nah, sebenarnya cuma bisa bikin keramik ya. Sama keramik ini entah dia orang kurang mampu misalnya dari segi ekonomi, atau misalnya dia baratnya status sosialnya rendah di masyarakat, tapi dia memiliki kemampuan dan syarat tertentu, salah satunya membuat keramik gitu, maka dia bisa menikah di sana. Di Kapadokia, kalau di negara di kota-kota yang lain itu berbeda lagi kebudayaannya. Gitu Kak. Berarti setiap daerah itu beda-beda punya khas. Beda-beda. Walah. Banget. Cuma yang paling unik yang saya tangkap itu ya di Kapadokia tadi. Nah, kalau di Kapadokia itu bener-bener kayak kan kemarin sempat tuh viral yang Atta Halilintar bersama keluarga sempat berkunjung ke keramik itu, tempat kerajinan keramik. Itu nggak sembarangan di situ Kak, untuk foto bareng, dokumentasi itu nggak boleh, harus ada izin yang legal gitu kan. Nah kebetulan tim kita itu udah dapat izin, jadi waktu ke sana Atta Halilintar bersama timnya itu nggak dapat izin dan kita dapat izin gitu. Berarti lebih menang nih. Iya dong, lebih menang. Di sana kita bebas nih dokumentasi apa aja gitu. Nah di situ di Kapadokia itu pembuatan kerajinan keramik itu benar-benar dari murni tradisional. Makanya itu tadi syaratnya untuk menikah dengan orang Kapadokia harus bisa membuat kerajinan tangan dengan tradisional tadi. Tradisional gimana? Mewarnainya itu tidak pakai alat-alat tertentu, melainkan pakai buah cherry, blueberry, atau buah-buah yang lain yang senada lah dengan yang diinginkan pada ukiran tersebut. Terus ngukirnya gimana gitu? Ngukirnya itu pakai tangan, bener-bener dilukis pakai tangan satu-satu kayak gini. Ini kan kalau ini kan ada cetakannya nih. Iya. Di belakang saya. Kalau di sana nggak, benar-benar murni. Makanya itu benar-benar legalitasnya dilindungi banget, nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ katanya. Kalau di Kapadokia. Nanti kalau di Istanbul beda lagi, derajat nikahnya gimana di sana. Tapi negara Turki itu memang negara idaman banget sih buat dikunjungi, buat jadi idaman Kakak. Ya idaman buat semua orang deh kayaknya, apalagi pas filmnya Layangan Putus banyak orang tuh yang ada apa nih di Kapadokia gitu kan, kayak balon-balon udara dan lain-lain gitu kan, jadi tempat orang untuk idaman banget. Apalagi di Facebook kemarin aku lihat komentar-komentarnya, ketemu nggak sama Mas Aris, sama Lydia, sama Atta Halilintar yang makin saya gitu kan. Tapi kalau banyak banget itu momennya pas banget sih pas kesana, jadi perbincangan juga, dan itu juga bisa menjadi motivasi buat orang tua untuk anak-anaknya yang memikirkan mimpi anak-anaknya. Mungkin orang tua mendoakan anaknya nanti semoga anak saya seperti Kak Sukma gitu kan. Pasti aku mengira ya pasti seperti itu. Ini udah sekitaran 30 menit ya Bun kita ngobrol, nggak kerasa dari tadi, dan asik banget sih ngobrolnya. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi seperti ini, podcast lagi, mungkin episode versi keduanya ngebahas apa, mungkin ngebahas tentang lain, apa yang pengen diangkat sama Kak Sukma boleh aja, aku mah ready selalu kan, siap.
Makasih Kak Sukma udah menyempatkan waktunya ngobrol. Moga ada dari ceritanya Kak Sukma banyak banget teman-teman yang termotivasi pengen seperti Kak Sukma. Mungkin nggak ke Turki, ke tempat lain dengan cara yang berbeda mungkin, ya kan? Boleh banget. Atau mungkin teman-teman atau adik-adik yang pengen seperti Kak Sukma boleh, atau pengen tips, saran dan lain-lain gimana sih Kak Sukma sharing-sharing, kalian boleh DM Instagramnya, nanti tak cantumin di bawah. Iya, boleh banget. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video ini ke teman-teman. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih banyak Kak Sukma atas waktunya. Semoga Terima kasih juga. tercapai yang mau ke negara-negara. Kemana? Ke Mesir ya katanya tadi. Amin. Amin. S2 di Turki. Amin. Banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.